Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan luput dari setiap dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Akan tetapi, manusia tidak boleh berputus asa terhadap dosa yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pintu taubat bagi setiap hamba yang melakukan dosa. Adapun jalan untuk memperbaiki diri dari kesalahan dan dosa adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu, bagaimana cara bertobat itu? Apa saja hadiah dan manfaat di dunia dan di akhirat bagi manusia yang bertobat? Dan apa saja janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia yang bertobat? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe, lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Tentunya hanya di channel Taubat Official. Setiap manusia tidak luput dari dosa, baik itu dosa besar atau kecil. Bahkan manusia itu diciptakan tiada yang luput dari dosa. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud kepada para sahabat yang mengikutinya, "Kalau kalian mengetahui dosa-dosaku, tentulah kalian akan melempariku dengan batu." Rasulullah SAW bersabda, "Jikalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menggantikanmu dengan suatu kaum yang pernah berbuat dosa hingga mereka memohon ampunan dan Allah mengampuni mereka." Hadis riwayat Muslim. Sahabat Islam, yakinlah seberapapun besarnya dosa yang dilakukan oleh manusia, ampunan Allah jauh lebih besar, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mensucikan diri." Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam bertaubat, tidak asal bertaubat saja, tetapi bertaubat memiliki langkah-langkah yang telah kami rangkum. Di antaranya, menyesali perbuatan. Penyesalan tersebut akan memberikan kemampuan kepada kamu untuk takut dan menjadi penghalang apabila kamu berniat melakukan kembali kesalahan atau dosa tersebut. Meninggalkan dosa dan semua pemicu. Tentu saja, untuk meninggalkan sebuah dosa tersebut, kamu wajib meninggalkan perbuatan tersebut. Selain itu, kita harus meninggalkan dan menjauhi dari segala pemicu dosa tersebut. Bertekad tidak mengulang kembali. Selain mengakui kesalahan dan meninggalkan segala pemicu dari dosa, cara bertobat selanjutnya ialah tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat. Kita harus memiliki tekad untuk tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut. Mendekatkan diri dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mendekatkan diri kepadanya dengan mendirikan salat dengan baik dan benar. Karena dengan mendirikan salat adalah sarana dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dapat menggugurkan dosa yang telah kamu perbuat. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, "Dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." Quran Surah Hud ayat 114. Inilah janji Allah bagi hamba yang bertaubat. Allah mencintai hambanya yang bertaubat dan mengerjakan salat sebagai bentuk kesungguhan dari seorang hamba untuk benar-benar bertaubat dari dosa dan maksiat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Mendapat doa dari para malaikat. Orang yang bertaubat akan didoakan oleh para malaikat. Mereka memohon ampunan kepada Allah untuk orang yang bertaubat dari dosa
dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliput segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat." Quran Surah Ghafir ayat 7. Tidak hanya mendapatkan ampunan, bahkan bilangan dosanya pun dirubah menjadi bilangan pahala. Setelah mendapat bonus menjadi kekasih Allah, kemudian didoakan selalu oleh para malaikat. Bayangkan saja, seorang yang selama ini melanggar perintahnya dengan dosa-dosa yang bertumpuk mendapatkan kesempatan untuk merubah bilangan dosanya menjadi pundi-pundi pahala dengan pertaubatan yang dilakukan. Sesuai firman Allah yang berkata, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Nah, tunggu apa lagi? Hanya dengan bertaubat dan ada kemauan untuk berubah diri akan menjadikan dosa-dosa itu berubah menjadi pahala. Tapi ingat, taubat yang dimaksud bukan hanya berucap istighfar lalu selesai. Taubat yang dimaksud adalah taubat nasuha dengan segala syaratnya. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Kita sungguh beruntung memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang penuh kasih sayang kepada hambanya. Dengan rahmat yang begitu besar ini, masih adakah alasan untuk tidak kembali kepadanya? Walau alam bisawab, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.